Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai masalah kesehatan secara medis pastinya. Karena tema pada malam hari ini sangat menarik sekali pemirsa, mengenai pengobatan secara multiterapi untuk mengatasi penyakit lambung dan juga penyakit stroke. Bersama dengan Klinik Herbal Tubagus Arifin pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita akan membahas lebih lanjut lagi seputar penyakit stroke dan juga lambung, penyebabnya seperti apa, kita saksikan terlebih dahulu Klinik Herbal Tubagus Arifin seperti berikut ini. Silahkan. Klinik Tubagus Arifin adalah pusat pengobatan alternatif yang mampu mengobati berbagai jenis penyakit medis maupun non-medis, termasuk berbagai penyakit kronis. Di Klinik Tubagus Arifin, kita mengobati berbagai macam penyakit, di antara penyakit tumor, penyakit kanker, diabetes, asam urat, saraf terjepit, lambung, amandel, dan lain-lain. Dengan metode multiterapi yang dilakukan di Klinik Tubagus Arifin, seperti totok darah, totok syaraf, terapi akupuntur, bekam, dan terapi lintah yang dipadu dengan metode energi doa dan zikir, sudah terbukti mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita menggunakan multiterapi, diantaranya ada totok saraf, ada totok darah, ada akupuntur, terapi lintah, bekam, reiki, zikir, dan juga doa. Fungsinya totok saraf dan totok darah yaitu untuk melancarkan aliran darah dan juga saraf-saraf yang bermasalah, seperti penyakit saraf terjepit, atau penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit lambung, amandel. Kalau di Klinik Tubagus Arifin kita menggunakan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Di Klinik Tubagus Arifin kita menggunakan metode terapi lintah biasanya untuk penyakit yang pertama jantung, stroke, asam urat, diabetes, terus juga kayak tumor, kanker, di mana fungsinya tersebut untuk menyedot darah yang tersumbat atau darah penyakit, dan sekaligus lintah tersebut mengeluarkan enzim yang disebut hirudin yang baik sekali untuk melancarkan atau mengencerkan darah. Kita juga menggunakan akupuntur. Ya, akupuntur ini gunanya untuk melancarkan aliran darah di titik-titik meridian tertentu sesuai dengan penyakitnya. Untuk tahap akhir di Klinik Tubagus Arifin menggunakan metode energi reiki yang mana fungsinya untuk menuntaskan penyakit yang ada pada tubuh si pasien tersebut. Selain penyembuhan dengan metode multiterapi, Klinik Tubagus Arifin juga melengkapi penyembuhan pasien dengan obat herbal alami, tanpa campuran zat kimia dan bahan berbahaya lainnya. Di Klinik Tubagus Arifin, kita selalu menggunakan herbal murni. Ada rebusan dan juga kapsul, serta ada air rebusan dari dedaunan yang khusus untuk menangani berbagai macam penyakit. Nah, contohnya seperti rebusan untuk bahan stroke atau darah tinggi, yaitu seperti ciplukan, pegagan, konpre, mahkota dewa, dan lain-lain. Bersama Klinik Tubagus Arifin, mari kita hidup sehat. Iya, pemirsa, itulah tadi VT profile dari Klinik Herbal Tubagus Arifin. Dan bagi Anda yang ingin segera datang berobat ke kliniknya beliau, alamatnya bisa langsung dicatat pemirsa. Tepatnya di Jalan Haji Mencong, Perumahan Mahkota Simpruk, Blok B3 nomor 10 Ciledug, atau di Jalan Kuitang Timur nomor 31A, Galur Senen, Jakarta Pusat, di nomor telepon 0878 8571 7769 atau di 0815 886 7450 atau di 021 981265929. Bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, kecuali hari Senin libur ya. Kalau gitu kita langsung saja sapa Ustadz Arifin yang sudah hadir di studio Radar TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik, sehat. Gimana pasien semakin ramai dong Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Ustadz, hari ini kan kita akan membahas mengenai Stroke. Pengobatan multiterapi untuk mengatasi stroke dan juga lambung. Mungkin Ustadz bisa jelasin dulu nih, apa sih yang menyebabkan seorang pasien itu bisa terkena stroke atau lambung ini Ustadz? Jadi gini Mbak Putri, penyebab dari stroke itu bermacam-macam. Yang pertama tuh bisa juga dari hipertensi,
hipertensi tinggi, bisa juga karena kolesterol tinggi, bisa juga karena tergisit, bisa juga karena asam urat, bisa juga karena diabetes. Itu penyebabnya itu. Kayak gitu. Itu bisa juga karena mungkin karena kecapean bisa, banyak begadang bisa, karena rokok pun bisa. Apakah pengaruh adanya angin di tubuh juga pengaruh nggak sih, Ustaz? Untuk stroke ya, itu bisa, terutama darah kan. Semua kan berawal dari darah. Kalau darah kita berakali atau encer itu insya Allah semua organ pun akan sehat semua. Biasa orang kena stroke, biasa darahnya itu asam, kental, adanya pengentalan. Nah, itu bisa juga karena kolesterol tinggi atau juga karena hipertensi. Jadi jantung untuk memompa darah itu agak berat ya. Sehingga asupan darah ke otak itu akan berkurang. Nah berarti ada pengaruh pola makan dari seseorang itu untuk terjadinya stroke ini, Ustadz ya? Terutama untuk penyakit yang disebut kolesterol tinggi itu, ya kalau bisa hindari makan makanan yang berlemak gitu loh, atau trigliserid itu loh, seperti kacang-kacangan, itu juga kayak minyak goreng gitu, minyak curah itu, terus juga kayak tepung-tepung, ya itu harus dihindari itu untuk trigliserid tinggi. Jadi kalau misalkannya untuk kolesterol tuh kayak lemak-lemak tuh kayak jeroan-jeroan gitu loh. Jeroan-jeroan dihindari dulu. Nah itu kayak bengpuyut tuh, terus kayak bangsa kayak udang tuh, siput-siput kok bisa dikurangin seperti itu. Nah kalau untuk penyakit stroke sendiri, Ustadz, biasanya menyerang itu di usia berapa nih, Ustadz? Sekarang udah nggak ingat usia ya, karena yang datang ke siapapun juga, bisa ya. Umur 24 tahun juga bisa terkena stroke gitu. Ada juga yang ada yang 24 tahun gitu. Karena dia mempunyai hipertensi tinggi. Iya. Jadi untuk para pemirsa semuanya, silakan bagi Anda yang ingin segera berinteraktif dengan kami di sini, kami mengundang di line telepon 0218383282. Kita masih membahas mengenai cara cepat mengatasi penyakit stroke dan juga lambung bersama dengan Ustadz TB Arifin. Tapi sebelum kita akan berbincang lebih lanjut lagi pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kemana-mana, tetaplah bersama kami di Alternatives. Kami akan segera kembali. Let's go! Hayati mau menjadi apa? Tukang taman, kalau suka bunga, tak mungkin jadi dokter. Astronot, boleh-boleh saja. Sedikit dunia, bajai atau petani, project dan ragam profesi. Ayo ikut kale api. Halo, selamat datang di Inovator, program DW Indonesia tentang dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih di Alternatif dan kita masih bersama dengan Ustadz Arifin dari Klinik Herbal Tubagus Arifin. Untuk alamat dan juga nomor telepon sudah tertera di layar kaca. Dan mungkin bagi Anda yang ingin segera berinteraktif dengan kami di sini, kami mengundang di line telepon 0218383982. Kita masih membahas mengenai pengobatan multiterapi untuk mengatasi penyakit stroke dan juga lambung. Baik Ustadz, lanjutkan lagi nih mengenai stroke. Kalau seandainya 24 tahun sudah bisa terkena stroke, berarti dari cara pola makan harus dibenerin dulu. Pola makan, gaya hidup. Mungkin orang tersebut sering begadang kali ya. Sering begadang, terus juga makan juga telat. Terus juga ada keturunan hipertensi.
Seperti itu. Nah, itulah oke. penyebabnya. Nah, kalau seandainya si pasien datang ke kliniknya Ustadz nih, biasanya apa terapi apa yang dilakukan? Pertama kita Ustadz? totok saraf, totok Oke. batu, nanti kita telusur itu urat-urat yang bermasalah itu. Biasanya nanti kita cek dulu. Ini penyebabnya apa? Karena hipertensi atau karena kolesterol. Nah, itu nanti kita lihat dulu. Kita cek misalkan sistoliknya berapa, distoliknya berapa, nanti ketahuan kok di sana. Nanti setelah itu kita cek kolesterolnya tinggi atau enggak seperti itu. Dan penanganannya itu kita telusur. Nanti setelah itu kalau perlu akupuntur kita akupuntur. Atau biasa terapi lintah juga kita pakai itu. Oke, Untuk berarti tetap membuang- dengan terapi lintah juga ya? Untuk membuang darah-darah yang kental itu loh. Nah, itu penyebabnya karena pengentalan darah kan. Semua kan berawal dari darah kan. Iya, Kalau darahnya iya, kita iya. sehat, insya Allah semua organ pun akan sehat. Oke, berarti dengan melakukan terapi secara rutin, kemudian diberikan juga Iya, herbal. herbalnya tergantung penyebabnya apa. Karena hipertensi atau karena kolesterol seperti itu. Oke, biasanya kalau yang agak berat itu mengatasi yang sudah komplikasi atau gimana nih Iya, Ustaz? biasa itu yang pokoknya kalau seorang kena stroke, terus dibarengi dengan adanya penyakit diabetes itu, memang agak lama pengobatannya. Karena diabetes harus turun dulu itu. Seperti itu kan darahnya pada kental semua, pada lengket darahnya itu. Iya, 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 iya. seperti Iya. itu. Oke, berarti kalau seandainya sudah terjadi komplikasi seperti diabetesnya gula Harus darahnya diturunkan dulu. harus dinormalkan dulu. Oke, kemudian baru diterapi untuk penyakit stroke-nya ini. Tapi untuk terapi sekalian antara diabetes dan stroke seperti itu. Jadi nggak kita beda-bedakan, semua diambil semua. Gitu, oke. Nah, biasanya harus berapa kali datang sih? Tergantung ya. Satu tergantung dari usia, Oke. kedua juga ini ya tingkat parahnya itu. Kayak gitu. Misalkan stroke kaki nih, tangan enggak mungkin lebih cepat dibandingkan dengan stroke yang kena tangannya. Oke, baik. Kita harus apa penelpon terlebih dahulu, Ustadz Arifin. Silahkan Bapak atau Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Pak. Iya, Pak. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Iya, baik. Silakan langsung dengan Ustadz Arifin, Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau bertanya nih Pak, Asam urat Pak. Ya, Pak. Ya Pak. perasaan kadang-kadang ini biasanya Pak, hanya berdiri Pak. Bagaimana Pak? Yang sebelah kanan kadang-kadang kayak berdiri Pak. Oh gitu. Ya. Seperti lemas Pak ya. Iya. Seperti yang atas Pak. Bapak pernah cek asam urat Bapak berapa Pak? Oh, belum pernah. Belum pernah Pak ya? Ini Pak, darah katanya 200 Pak. Oh, tensi Bapak 200. Yang sistoliknya Pak ya? Kalau yang distoliknya yang bawahnya itu berapa Pak? Yang bawahnya berapa Pak? Oh gitu Pak ya? Iya. Iya. Nah, terus Baik, ada lagi Pak? Oke. oh gitu. Berarti tangan Bapak nggak berfungsi Pak ya? Oke. Jadi begini Pak, bisa jadi itu ada stroke ringan. Itu gejala-gejala stroke Pak itu Pak tuh. Kalau bisa Bapak secepatnya datang itu Pak, harus diobatin itu Pak. Itu kaki Bapak gimana Pak? Sudah berat belum Pak kakinya? Kaki belum Pak, cuma tangan itu aja Pak. Oh gitu. Iya Pak ya. Coba Bapak nanti datang ke tempat saya Pak ya. Pertama saya akan cek tuh ini Pak tensi Bapak dulu Pak. Yang kedua ini kolesterolnya Pak. Ketiga asam urat Bapak itu Pak tuh. Emang asam urat bisa menyebabkan kena stroke itu, Oke. bisa itu. Kayak gitu, Baik. Ada lagi Bapak? Pak. Ya Pak. Oh putus. Iya, baik. Tampaknya terputus ya. Jadi mungkin untuk Bapak yang berada di Pondok Kopi bisa langsung saja datang untuk melakukan terapi secara rutin ya Iya, Ustadz iya. ya. Karena ini sudah ada gejala-gejala. Sebelum parah kalau bisa secepatnya. Apalagi tangan lebih sulit dibanding kaki. Oke. Untuk pengobatan stroke lebih mudah kaki dibanding tangan. Seperti itu, tangan lebih sulit itu untuk daripada Apalagi katanya ada asam urat juga Iya, nih Ustadz itu yang asam harus urat bisa menyebabkan penyakit dipulihkan stroke. juga. Diabetes, asam urat itu. Itu Oke. bisa menyebabkan stroke itu. Kan Iya. darahnya kental gitu. Ya, betul sekali. Jadi untuk Bapak, silakan bisa langsung datang ke Klinik Herbal Tubagus Arifin. Untuk alamat lengkapnya Bapak bisa langsung dicatat. Tepatnya di Jalan Haji Mencong, Perumahan Mahkota Simpruk, Blok B3 nomor 10 Ciledug. Atau di daerah Senen, tepatnya di Jalan Kuitang Timur nomor 31A, Galur, Senen, Jakarta Pusat.
di nomor telepon 0878 8571 7769 atau di 0815 886 7450 atau di 021 981 26529. Bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore kecuali hari Senin libur ya. Baik. Nah, Ustadz, kalau seandainya tadi Bapak itu mengatakan bahwa ada asam urat, kemudian tensinya juga tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita boleh tahu gimana sih seseorang itu bisa mengetahui atau gejala-gejala dari stroke ini, Ustaz? Biasanya orang kena stroke, pertama tuh ya itu kepala pusing, terus juga keseimbangan pun terganggu, seperti tangan juga berat ya, kaki juga untuk melangkah juga berat itu loh. Terus juga mata juga seakan-akan kabur gitu loh, susah tidur, kalau tidur tuh kayak gelisah seperti itu. Itu tanda-tanda mau stroke gitu. Katanya tangannya suka kesemutan pengaruh itu, juga nggak? Ya karena asupan darah ke tangan itu berkurang. Jadi setiap saraf di otak itu kan ada yang mengatur, seperti saraf untuk tangan ada, kaki ada, mungkin ada gangguan penyempitan atau penyumbatan di pembuluh otak gitu loh. Saraf di pembuluh otak gitu. Kalau itu dibantu semua nanti akan terjadi stroke gitu. Nah itulah. Oke. Nah, Ustadz, yang ingin saya tanyakan lagi mengenai pemberian herbalnya ini. Ini kan ada yang direbus, kemudian ada yang sudah berbentuk kapsul. Nah, ini gimana? Apakah pilihan pasien atau gimana? Kalau misalkan selain lambung gitu ya, kita gunakan itu godogan dan kapsul. Itu tergantung dari penyakit ya, penyebabnya apa, misalkan kolesterol atau karena hipertensi. Kalau Bapak yang tadi ini baru kopi mungkin ada asam urat ya, akhirnya kita cek dulu asam uratnya berapa, seperti itu. Kalau misalkan sampai 12, 13 berarti ginjal udah nggak bagus itu, kayak gitu.